sama akun istrinya gitu. Jering kagak terpesona bro, sorry ya. Mengenai profil dokter Stella sendiri, seperti apa sih awal mula terjun ke dunia medis? Jadi kan papaku itu dosen kedokteran. Nah terus dari kecil, dari aku TK bahkan TK SD aku tuh kayak bukan dicuci otak ya, pokoknya kayak dibimbing sama papaku, Kak Stella nanti jadi dokter gitu. Terus kalau misalnya belajar, papaku tuh cerita kalau dokter tuh belajar sampai subuh, sampai pagi, sampai malam. Aku tuh sampai bahkan dari SD kelas 5 kalau misalnya mau ujian gitu, aku belajar bisa sampai jam 2, jam 3 subuh. SD loh, anak SD. Terus ya udah kan, jadi kebawa kebiasaan. Ya udah sampai akhirnya kebentuk sendiri gitu karena sering dibimbing sama papa kayak gitu. Tapi dibimbingnya tuh nggak kerasa ya dibimbingnya, tapi secara tidak langsung gitu. Jadi dalam alam bawah Stella sendiri tuh ke bawah gitu buat jadi dokter dengan belajar yang rajin gitu. Tapi emang kemauan sendiri atau sempat ada kemauan ke profesi lain nggak sih, atau ini tuntutan dari keluarga aja atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau tuntutan aku sih nggak merasa dituntut ya, karena kalau misalnya dari kecil ditanya cita-citanya apa, dokter ya, anak-anak kan pasti kayak gitu kan ditanya, ya udah jadi kebentuk sendiri gitu dari kecil dokter nggak ngerasa dituntut sih gitu. Tapi kalau papa memang maunya dokter gitu, jadi ya udah sejalan, jadi Stella pun nggak ngerasa dituntut gitu. Nah, sekarang seperti apa aktivitas, mungkin kegiatannya masih di kedokteran sendiri seperti apa sih? Udah lulus atau belum atau seperti apa? Kalau sekarang Stella kan udah koas itu kan dokter muda, jadi udah lulus sarjana kedokteran selama 4,5 tahun. Nah terus koas itu kan selama 2 tahun kan di rumah sakit, jadi kerjanya itu koasisten dokter spesialis gitu. Tapi kita bisa megang pasien, bisa nanganin pasien. Tapi ada juga beberapa rumah sakit yang nggak nyaranin untuk koas megang atau nyembuhin pasien gitu kan, ngobatin, tapi hanya sebagai asistennya dokter gitu sih aktivitasnya kalau sekarang. Nah terus karena sekarang lagi pandemi, sempet sih kemarin masuk ya ke rumah sakit untuk tugas. Nah itu ya udah tuh pakai semua APD-nya kayak hazmat, terus gowning, pokoknya yang putih-putih kayak gitu, terus penutup kepala, masker N95, masker yang biasa, terus face shield, pokoknya lengkap dari atas sampai bawah, sampai sepatunya pun disarung-sarungin pakai putih-putih gitu. Terus sekarang kan udah pindah stasiun nih, udah selesai stasiun rumah sakit yang kemarin. Sekarang masih dalam bentuk Zoom meeting gitu. Tantangan di dunia medis sendiri seperti apa sih, Stella? Mungkin Kejam-kejamnya apa? Kalau kejam-kejamnya sih, kalau dari mulai kampus nih, kalau kampus yaudah belajarnya harus kenceng kan, tiap hari tuh belajar sampai subuh. Kayak misalnya tidur tuh kurang gitu, udah biasa banget kan tidur kurang, kayak sehari cuma tidur 2 jam, 3 jam, paling banyak tuh 4 jam aku kalau tidur. Nah terus kalau di koas yang beratnya itu tuh jaga. Jadi di rumah sakit itu bisa sampai 24 jam atau lebih malah 2 hari baru pulang tuh ke rumah atau ke kosan gitu kan untuk mandi, tapi ntar balik lagi, jaga lagi. Bahkan yang lebih kejam itu tuh Stella pernah nginep selama 2 minggu di rumah sakit, karena memang harus nginep 2 minggu. Waktu itu Stella dijaga anak bayi Perina, bayi-bayi yang sakit gitu kan, kita nggak boleh kosong ya kalau bayi, jadi benar-benar jagain selama 2 minggu. Stella jaga nggak pulang-pulang. Pengalaman paling ekstrim selama menjalankan karir sebagai dokter apa sih? Yang paling ekstrim ya, itu sih waktu yang awal-awal COVID tuh, pas yang awal bulan Februari Maret gitu kan. Jadi Stella tuh jaga IGD tuh, tapi deg-degan kan, nggak tahu kan siapa yang datang kan. Ada bule lah, ada apa yang orang habis keluar kota, keluar negeri, yang jadi suspek COVID gitu. Di situ sih deg-degan, karena kan takut kan, nggak tahu dia positif atau enggak. Sementara kitanya juga waktu itu masih belum ada aturan yang pakai APD gitu. Di situ sih takutnya paling itu. Nah, cerita sendiri di balik layar penanganan COVID dari dokter sendiri seperti apa sih, Stella, yang orang-orang nggak tahu? Yang orang-orang nggak tahu ya. Tapi kalau sejauh ini sih sejujurnya Stella sebagai koas dokter muda di Indonesia tuh nggak ada koas yang menangani COVID. Jadi masih dilindungi banget semua koas. Jadi benar-benar nggak boleh turun ke IGD lagi, nggak boleh turun ke bangsal. Terus kalau misalnya mesti koas atau tugas di luar kota, itu tuh dilarang, jadi hanya by Zoom meeting aja. Karena kan kalau keluar kota kan ribet ya, izin-izinnya, dan takut di sananya kan, atau kitanya mungkin membawa gitu kan. Jadi gitu aja sih yang Stella tahu. Tapi kalau misalnya sejauh ini, kalau dari pengalaman Stella ya kan udah masuk nih rumah sakit yang kemarin pas
masih zaman covid ngep gitu karena pakai APD-nya tuh bener-bener berlapis-lapis dan harus tahan minum, tahan makan, tahan pipis, tahan mau ke toilet gitu. Pokoknya mesti tahan, nggak bisa karena kalau misalnya dibuka ya udah dibuang gitu loh. Dan kalau koas itu kan bawa apa-apanya sendiri ya, nggak dapat dari rumah sakit. Jadi para koas tuh beli semuanya sendiri, APD beli sendiri, masker beli sendiri yang harganya tuh yang lumayan fantastis, apalagi kalau setiap hari kan dipakai ya, dan setiap 8 jam itu diganti. Nah bayangin aja kalau misalnya sehari shiftnya lebih dari 8 jam, mereka ngeluarin untuk sekali pakai berapa rupiah gitu kan. Itu sih. Nah, yang sedihnya kamu ini nggak sih, miris nggak sih sama perjuangan kalian di rumah sakit, tapi masyarakat di luar apatis sama kegiatan kalian mengkampanyekan itu? Iya sih, sangat miris ya, sangat bukan menyesal, gimana ya, capek gitu kan. Dokter kan capek gitu, mereka nggak tahu perjuangan dokter itu seperti apa, kalau jaga kayak gimana, pusingnya, stresnya kayak gimana, karena kan yang dihadapin itu nyawa kan, nggak bisa main-main, nggak bisa nggak serius gitu, salah dikit pasti nanti di komen gitu. Jadi terus kalau misalnya ngeliat sekarang nih new normal, ya memang kan kita bisa ngeliat orang-orang udah pada keluar, bahkan banyak yang nggak pakai masker, banyak yang udah nggak peduli gitu, kayak mikir udah nggak ada apa-apa nih, beritanya juga kayak di TV atau di apa nggak sekenceng dulu, jadi mungkin mereka nggak setakut dulu. Padahal kalau dilihat dari grafiknya itu tuh angkanya semakin tinggi gitu loh, tapi ya nggak di up sama media gitu, karena mungkin takut semakin khawatir, takut semakin stres gitu kan masyarakatnya, gitu sih. Kamu sendiri ngerasa ini udah cukup belum sih edukasi kalian terhadap bahayanya COVID kan? Sejauh ini kan udah beritanya pun udah agak diminimalisir sama pemerintah, udah nggak usah berita yang terlalu banyak. Kamu sendiri ngerasa harusnya tambah dong biar masyarakat lebih aware lagi, atau kamu ngerasa udah cukup juga sih gitu? Sebenarnya sih nggak akan pernah ada kata cukup ya untuk edukasi, karena kan selalu berlanjut terus kan. Nah yang harusnya sekarang jadi concern tuh sadar dirinya masyarakat gitu loh. Mereka tuh harus ya udah mematuhi peraturan pemerintah, yang keluar pakai masker, pakai pelindungan itu juga untuk kebaikan mereka sendiri kan. Karena kalau misalnya mereka sakit, yang rugi siapa? Ya mereka dan keluarga mereka gitu. Jadi intinya kesadaran diri sendiri seperti itu. Nah, selain sebagai dokter juga dikenal melalui Paras yang Cantik, gimana sih memanfaatkan berkah ini untuk masyarakat banyak? Kamu sendiri gimana tuh? Sebenarnya sih kalau dibilang cantik, kalau Stella sih merasa nggak cantik ya, karena kalau cantik itu kan subjektif dan masih banyak, ada langit di atas langit, masih banyak yang lebih cantik. Jadi ya gimana ya, ya udah jalanin aja. Tapi kalau Stella nggak mikir soal cantik, dokter cantik, enggak, itu kan subjektivitas tiap orang ya, gitu aja. Kayak ada seperti dokter Raisa yang juga merambah dunia entertain kayak gitu kan, dia lebih maksudnya Parasnya Cantik bisa lebih nyampe pesannya ke masyarakat. Kamu sendiri ngerasa seperti itu nggak sih? Kalau dokter Raisa mah itu jelas sangat cantik ya, dan sudah dokter gitu kan, sudah lebih dewasa, pembawaannya juga lebih lebih teratur. Sebagai pembawaannya tuh dokter banget gitu. Kalau salah kan pembawaannya masih yang childish, masih masih santai gitu. Dan memang setelah pengennya tuh dilihatnya tuh nggak yang dokter yang kaku, pengennya yang santai-santai gitu, tapi tetap serius gitu. Pengen sih kayak dokter Raisa, tapi kayaknya masih jauh deh, soalnya masih sangat kecil, tidak sedewasa beliau gitu. Umur Stella sendiri sekarang berapa sih? 23 tahun. 23 tahun udah melewati koas dokter gitu. Itu sebuah pencapaian bukan sih buat menurut Stella sendiri? Menurut Stella sih sebuah pencapaian ya, karena kan ya banyak gitu yang mahasiswa kedokteran yang nggak tepat waktu lulusnya, entah karena beberapa trouble ya, misalnya nggak ngejudge atau gimana, kan pasti setiap orang punya jalan hidup yang berbeda-beda. Tapi kalau sejauh ini sih Stella bersyukur di usia yang 23 tahun ini sudah melewati sarjana kedokteran, terus sudah jadi dokter muda yang tinggal beberapa stase, dikit lagi akan menyandang gelar dokter. Stella sangat bersyukur sih untuk hal itu. Menjaga penampilan ala dokter Stella sendiri seperti apa sih? Kamu tipe orang yang menjaga penampilan banget, ujaim atau seperti apa? Gimana ya, kalau setengah-setengah kali ya, nggak menjaga banget tapi nggak jaim banget gitu loh. Jadi kalau menjaga, buktinya aku gemuk gitu kan, nggak yang kurus-kurus banget, aku makan ya udah makan gitu. Terus kalau tidur
apa ya, tidur karena banyak tugas kan, banyak sesuatu yang wajib Stella kerjakan, wajib Stella selesaikan. Jadi tidur pun sebenarnya memang kurang, meskipun Stella edukasi ke masyarakat tidur minimal 8 jam, tapi the realnya dokter tuh jarang banget tidur minimal 8 jam gitu kan. Nah terus kalau di olahraga ya Stella tuh masih biasa olahraga kayak setidaknya 2 kali dalam 1 minggu gitu. Terus kalau untuk perawatan ya udah perawatan sendiri-sendiri, kayak misalnya ke klinik gitu kan untuk infus booster vitamin C gitu. Tapi itu bukan untuk ke kulit sih, Stella lebih mikir ke biar Stella lebih fresh, lebih segar gitu, nggak gampang sakit gitu aja sih. Secara muda, bertalenta, pinter, banyak nggak sih cowok-cowok yang deketin? Kalau itu gimana ya? Kalau Stella sih menganggap cowok-cowok teman ya, nggak menganggap mereka deketin Stella, karena kalau misalnya Stella punya anggapan seperti itu, Stella kegeeran dong, kayak nganggap ih itu cowok deketin gue. Enggak, aku nggak pernah mikir kayak gitu. Stella menganggap semuanya teman sama aja gitu. Punya pacar nggak tapi? Pacar ya, kalau untuk saat ini sih lagi fokus di koasi aja dulu deh. Gimana sih cara dokter Stella membranding dirinya, ingin dikenal seperti apa dan gimana? Ingin dikenal seperti apa? Ya gimana ya? Sebenarnya sih aku nggak ada kayak punya target. Oh orang-orang harus kenal Stella kayak gini nih. Enggak. Cuman ya udah, Stella tuh tipe orang yang santai, yang bukan tipe dokter yang kaku, yang menakutkan, yang nyeremin. Enggak, Stella pengen yang santai-santai aja gitu. Tapi tetap serius, tetap menyampaikan edukasi tentang kedokteran ke masyarakat. Gitu. Kan makanya di komen dari Putu Tinggal @JRXID Jering gitu, terpesona terus pakai icon yang love gitu, terus dibalas sama akun istrinya gitu, Jering kagak terpesona bro, sorry ya gitu. Aku malah ketawa bacanya, ya enggak lah, jauh kan cantikan istrinya kemana-mana daripada aku gitu. Terus ada lagi yang balas, kita Blatin 09, nyampe sini istrinya gitu. Terus ada lagi dari Michael_Erlang, dok, Jering terpesona gitu. Terus dibalas lagi sama istrinya, hah sejak kapan Jering terpesona gitu. Kayak berapi-api sekali ya gitu. Terus si Michael Erlangnya bilang wak bercanda ampun gitu. Terus ada lagi yang nimpalin dari GDW Idiara_ diketawain, hahaha, auto diem setelah dilabrak gitu kan, terus pada ketawa-ketawa gitu sih. Kamu sendiri ngerasa dilabrak gak sih pada saat itu? Nggak ngerasa dilabrak sih, karena kan Stella nggak ngapa-ngapain kan, nggak ngegenitin, nggak ngegoda, nggak ngerasa sih. Yaudah biarin aja gitu. Kamu sendiri lihat sosok Jering dan istrinya pasangannya seperti apa sih? Serasi sih, terutama sih istrinya sih the best banget, mendukung dalam situasi apapun kan. Pas Jering lagi naik, apalagi pas sekarang kan pas lagi mungkin banyak ujian ya di kehidupan rumah tangga mereka, tapi tuh istrinya tetap tegar, tetap kuat menghadapi itu semua, dan kuat banget sih nerima komen dari netizen, cercaan, hinaan yang bener-bener banyak gitu. Itu tuh hebat banget, kuat banget. Nggak semua orang bisa setegar Kanora, nggak semua setegar itu. Udah gitu cantik lagi ya kan, ujungnya mancung putih, best banget.